Karbon biru, atau blue carbon, adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut. Bedanya dengan hutan darat, karbon di ekosistem ini bisa tersimpan sangat lama, bahkan ribuan tahun, terutama di sedimen. Indonesia punya modal besar. Luas padang lamun nasional mencapai 660.000 hektar. Tidak hanya luas, Indonesia juga kaya spesies. Dari sekitar 60 spesies lamun di dunia, 15 spesies hidup di perairan Nusantara. Yang paling sering dijumpai antara lain Enhalus achoroides, Thalassia hempricii, Cimodocea rotundata, dan Cimodocea cerulata. Lamun bukan sekadar tumbuhan laut biasa. Ekosistem ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan pesisir. Ia menstabilkan sedimen, menjaga kejernihan air, dan menjadi habitat penting berbagai biota laut. Tapi yang kini jadi sorotan utama adalah kemampuannya menyerap emisi gas rumah kaca. Karbon yang tersimpan di lamun sebagian besar berada di sedimen. Selama ekosistemnya tetap terjaga, karbon ini bisa terkunci sangat lama. Masalahnya, jika lamun rusak, karbon yang sudah tersimpan justru bisa lepas kembali ke atmosfer. Kesadaran inilah yang mendorong pemerintah memasukkan lamun, mangrove, dan rawa asin pasang surut ke dalam peta jalan dan panduan aksi ekosistem karbon biru Indonesia. Roadmap ini dirilis pada COP30 di Belém, Brasil, dan menjadi bagian dari integrasi karbon biru dalam Second Nationally Determined Contribution, NDC, Indonesia. Integrasi ini juga memperkuat kerangka nilai ekonomi karbon, NEC, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Artinya, ekosistem pesisir kini tidak hanya dilihat dari sisi ekologis, tapi juga sebagai aset ekonomi strategis dalam perdagangan karbon global. Potensinya memang tidak main-main. Indonesia memiliki mangrove 3,44 juta hektare, padang lamun 660.000 hektare, rawa asin pasang surut 2,1 juta hektare. Untuk mangrove, kandungan karbonnya mencapai 1083,37 ton per hektare, dengan total potensi sekitar 3,68 petagram karbon. Sementara stok karbon padang lamun berada di kisaran 19,28 hingga 234,41 ton per hektare, dengan potensi total 12,72 juta hingga 154,74 juta ton. Di pasar internasional, kredit karbon biru diperdagangkan pada kisaran $5 hingga $35 per ton CO2e. Proyek mangrove bahkan cenderung mendapat harga premium karena kepadatan karbonnya yang tinggi. Memang, daya serap karbon lamun lebih kecil dibanding mangrove. Namun lamun punya keunggulan unik, kemampuan menyimpan karbon dalam jangka waktu sangat panjang. Ibarat menabung, karbon terus diserap dan disimpan stabil di sedimen. Data Indonesia Blue Carbon Strategy Framework bahkan menunjukkan, potensi karbon biru Indonesia mencapai 3,4 gigaton, atau sekitar 17% dari total karbon biru dunia. Namun, ada tantangan besar. Banyak ekosistem karbon biru Indonesia berada di zona non-kawasan konservasi. Artinya, berada di wilayah tangkap, budidaya, hingga industri. Pemerintah pun menyiapkan pendekatan win-win solution melalui penataan ruang laut dan perlindungan berbasis regulasi. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah penetapan lokasi dan kawasan karbon biru. Ada 17 calon kawasan strategis nasional tertentu untuk padang lamun, termasuk di Kepulauan Derawan, Tanimbar, dan Aru. Tahapannya jelas, identifikasi lokasi prioritas, kuantifikasi potensi karbon, hingga memastikan status lahan benar-benar clean and clear. Untuk proyek percontohan, potensi karbon biru di Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai 14.000 hektare, mencakup pesisir utara dan selatan. Pilot proyek lainnya juga disiapkan di wilayah Maluku. Di sisi teknis, KKP telah merilis peta karang dan padang lamun nasional 2025, serta manual pengukuran karbon biru lamun. Ini menjadi rujukan nasional pertama untuk standar pengukuran karbon lamun, yang krusial dalam mekanisme perdagangan karbon. Karena tanpa data yang kredibel, perdagangan karbon tidak bisa berjalan. Pemerintah menargetkan, perdagangan karbon biru bisa mulai berjalan paling cepat pada 2028, setelah tahap persiapan kelembagaan di 2026-2027. Namun, ancaman tetap nyata. Ekosistem pesisir menghadapi tekanan dari reklamasi, pembangunan infrastruktur, sedimentasi, pencemaran,
hingga praktik penangkapan ikan yang merusak. Kerusakan ekosistem bukan hanya soal hilangnya habitat, tapi juga berpotensi melepaskan kembali karbon yang sudah tersimpan. Dalam konteks rehabilitasi, para ahli mengingatkan satu hal penting. Target bukan sekadar tanam, tapi tumbuh. Menanam ribuan bibit mangrove atau lamun tidak berarti sukses jika tidak dirawat, dipantau, dan dipastikan hidup. Karbon biru bukan proyek seremoni. Ia adalah investasi jangka panjang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.